Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dashboard Shiny untuk tugas mata kuliah Sains Data dan Mahadata. Kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Ahmad Al-Abror, dan kedua ada Kelvin Syah Maheswara dan Fazal Aidin. Jadi dashboard ini tuh dibangun menggunakan bahasa pemrograman R dengan paket Shiny dan Shiny Dashboard, yang mana tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis data-data lagu yang paling banyak diputar di platform Spotify sepanjang tahun 2024. Dan aplikasi ini pun dilengkapi fitur-fitur eksploratif, visualisasi interaktif, serta filter berdasarkan nama artis dan tahun rilis. Jadi bagian pertama ini adalah bagian overview, di mana overview itu menampilkan ringkasan utama berupa total lagu, artis dengan stream tertinggi, rata-rata skor lagu, serta distribusi lagu, skor lagu dalam bentuk histogram. Jadi tab ini tuh memberikan gambaran umum bagaimana performa lagu-lagu itu dalam dataset. Nih, di sini ada total songs ya. Jadi menampilkan jumlah total lagu dalam dataset yang sesuai dengan filter yang dipilih. Kemudian top artist by streams, yang mana artis dengan jumlah Spotify stream tertinggi setelah filter itu diterapkan. Kemudian ada average track score, di mana rata-rata atau nilai skor lagu berdasarkan kolom dari track score itu sendiri. Nah, jadi di total songs ini menunjukkan seberapa banyak lagu yang sedang dianalisis. Kemudian di top artist by stream itu memberitahu siapa yang paling dominan di Spotify. Dan average track score itu membantu mengetahui apakah lagu-lagu dalam dataset cenderung populer atau tidak. Di sini tuh menampilkan grafik histogram yang mana ditampilkan penyebaran nilainya dari track score. Jadi semakin tinggi dari batang ini, bar plotnya ini, maka lagu itu semakin banyak skornya seperti itu. Oke, untuk di tab top song ini, jadi isinya itu menampilkan daftar 10 lagu teratas berdasarkan jumlah streams di Spotify dalam bentuk tabel dan grafik batang. Dimana tab ini membantu untuk pengguna melihat lagu mana saja yang paling populer. Jadi di sini disediakan top songs, 10 top songs yang paling sering di stream di Spotify. Kemudian di sini ada bar plotnya, bisa lihat dari setiap artisnya itu punya jumlah view tersendiri atau jumlah streamsnya tersendiri. Oke, untuk tab platform analysis, jadi dia ini menyajikan perbandingan performa lagu di berbagai platform, yang mana platform itu adalah Spotify versus YouTube dan TikTok versus SoundCloud. Jadi disajikannya dalam bentuk scatter plot. Dari tab ini tuh ditujukan untuk menganalisis korelasi popularitas antar platform. Nah, yang pertama di Spotify versus YouTube ini, jika titik-titiknya itu membentuk garis naik ya, naik seperti ini, itu artinya korelasi positif yang populer di Spotify juga populer di YouTube. Kemudian yang di TikTok itu cara bacanya itu sama. Jadi jika titiknya jauh di kanan atas, berarti lagunya itu viral di kedua platformnya. Oke, kemudian pada tab explicit versus clean itu, jadi itu tujuannya untuk membandingkan rata-rata skor lagu yang berlabel explicit dan clean dalam bentuk grafik batang. Nah, tab ini tuh ditujukan untuk memberikan insight apakah lagu eksplisit lebih populer dibanding clean atau sebaliknya. Jadi cara bacanya itu di sini ada 2 batang barcode ya, dimana yang satu ada clean, yang satu adalah eksplisit. Nah, jadi kita lihat bahwa batang yang eksplisit itu lebih tinggi. Artinya lagu yang eksplisit itu cenderung lebih disukai atau didengar oleh
pendengar. Jadi itu juga bisa apa berkebalikannya. Apabila yang clean lebih tinggi berarti lagunya itu lebih cenderung banyak yang didengar yang lagu yang clean seperti itu. Oke, eh, untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Fazal Aidin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian release trends, yang mana dari 2010 sampai 2024 itu terlihat grafik, terlihat pertumbuhan grafik ya di antara tahun ini, yang mana itu terlihat kalau kita tarik lebih singkatnya, itu paling tinggi berada di tahun 2023 dengan hampir menyentuh 1.200 lagu. Lanjut kita masuk ke bagian artis statsnya di sini, bahwa terlihat kalau kita lihat dari 2019 sampai 2024 itu paling tingginya di sini total streamnya yaitu Bad Bunny dengan hampir mencapai 35 miliar, diikuti Taylor Swift, Music Lab Japan, dan selanjutnya dan lain-lain. Kalau kita tarik ke yang rentang lebih jauh, itu justru berubah, tapi tetap diduduki oleh Bad Bunny dan disusul oleh The Weeknd, lalu Drake, dan Taylor Swift, dan lain sebagainya. Kalau kita lanjut ke artis map, di sini terlihat bahwa negara paling tinggi dengan distribusi artisnya itu diduduki oleh UK. UK di sini karena terlihat jelas bahwa warna yang paling berat itu diduduki oleh negara UK. Selanjutnya Spain, USA, India, South Korea, dan lain-lain. Kalau kita tarik lagi ke lebih singkatnya, nah, ini berubah tapi tetap diduduki oleh UK. Ini berubah ya, harusnya USA tapi di sini ada India. Oke, kurang lebih begitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kita masuk ke satu bagian penting dalam aplikasi ini, yaitu tab raw data. Nah, jadi di tab raw data ini dirancang untuk memberikan akses penuh kepada pengguna terhadap data mentah yang digunakan dalam seluruh visualisasi di dashboard. Dengan demikian, pengguna tidak hanya melihat hasil analisis dalam bentuk grafik saja, tapi juga dapat mengisi datanya secara langsung. Ini penting untuk transparansi, validasi, dan juga eksplorasi manual jika dibutuhkan. Dan di sini kita bisa melihat sebuah tabel iteratif yang menampilkan seluruh data lagu yang tersedia. Setiap baris mewakili satu lagu. Dengan berbagai kolom informasi seperti judul lagu, nama artis, jumlah stream di Spotify, jumlah views di YouTube, views di TikTok, stream di SoundCloud, tanggal rilis lagu, nilai Spotify, hingga apakah lagu tersebut bertipe eksplisit atau clear. Jadi di tabel ini juga mencakup data tambahan seperti jumlah Spotify yang memuat lagu tersebut dan bahkan kolom tergantung analisis geografis. Nah, Anda bisa mengurutkan data dengan mengklik header kolom. Misalnya kita ingin mengklik kolom Spotify stream untuk melihat lagu dengan jumlah stream terbanyak. Nah, banyak tuh
adalah portfolio. Oke, tabelnya juga bisa ini kita jika ingin kita menampilkan, ini kan di sini kan hanya tersedia 10 entries ya. Misalnya kita ingin menampilkan 25 track, maka akan muncul 25 track, 60, dan hingga 100. Dan kita juga bisa menggunakan fitur pencarian di pojok kanan table, misalnya untuk menghindari lagu atau artis tertentu yang akan mungkin sesuai dengan tabel yang dalam data ini. Nah, dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melakukan eksplorasi data manual untuk validasi analisis cepat atau hanya sekedar menjajali lagu-lagu populer tahun 2024 yang ada di Spotify. Oke, selanjutnya kita akan menuju tab upload. Nah, jadi fitur ini dirancang agar pengguna dapat mengunggah file CSV mereka sendiri ke dalam aplikasi. Misalnya Anda memiliki data lagu Spotify Wrapped, data hasil scraping, atau hasil grade tadi. Nah, Anda bisa menguji langsungnya di sini. Cukup klik tombol upload CSV file, lalu pilih file Anda dari komputer. Sistem akan secara otomatis baca file tersebut dan menyalakan analisis sederhana berbasis machine learning. Nah, dalam hal ini, lagu-lagu yang Anda unggah akan dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jumlah Spotify stream. Itu ada dua, yaitu pertama itu ada high stream class, lagu dengan stream di atas median dataset. Lalu low stream class, lagu dengan stream di bawah median. Aplikasi lalu menghitung dan menampilkan rata-rata skor lagu per kelas serta jumlah lagu di masing-masing kelas dalam bentuk grafik batang. Ini membantu pengguna memahami apakah lagu yang mereka unggah termasuk ke dalam kategori populer dan seberapa tinggi nilai rata-rata skornya. Nah, lalu di sebelah grafik ini sebelah kanan akan ada tabel dataset upload. Nah, terdapat ketika kita upload maka akan muncul juga tabel interaktif yang seperti raw data tadi. Nah, ini memungkinkan Anda untuk memverifikasi data yang dibaca dan melihat isi CSV secara langsung. Oke, ini saya akan coba. Nah, oke, di sini kan setelah saya mengupload file saya itu mau Spotify, stream Spotify Song 2024, maka akan muncul grafik preview lagu populer, itu preview skor rata-rata lagu berdasarkan stream class. Nah, di sini tuh yang high class, yang low class. Nah, kan bisa muncul ya. High class itu jumlahnya 2243 dan low itu 2244. Nah, lalu di sebelah kanan itu ada tabel isi upload. Sama ya seperti raw data tadi, mungkin ini hanya melihat sekilas apakah isi datanya. Kita bisa melihat entries-nya dari 10 sampai 100. Lalu kita bisa men-search mungkin penyanyi atau artis lagu atau artisnya mungkin bisa dicari. Nah, di sisi kiri aplikasi terdapat dua fitur penting untuk mencek proses capture data. Nah, yang pertama itu ada filter by artist. Nah, drop-down filter by artist memungkinkan Anda untuk memilih satu nama artis dan melihat hanya lagu miliknya. Semua tab, baik grafik maupun tabel akan menyesuaikan berdasarkan artis yang Anda pilih. Ini sangat berguna jika Anda ingin mengatasi satu artis secara khusus. Misalnya, material sebar lagu-lagunya di berbagai platform. Oke, misalnya saya akan mencoba artisnya itu misalnya Drake. Nah, tadi di overview hingga artis map maka akan berubah sesuai dengan filter by artisnya saja. Misalnya si Drake ini pada tahun 2024 dari 2020 sampai 2024 tuh punya 40 lagu. Nah, pada Tom Songs-nya itu 1 sampai 10 itu kan menunjukkan lagu Drake sengaja. Pada tahun 2020 sampai 2024 terus mana sih di Spotify stream yang paling tinggi? Misalnya yang paling tinggi itu nomor pertama tuh adalah Toshi Slide. Oke. Nah, ini adalah Power Analysis sesuai dengan Drake tadi dan dari tahun 2020 sampai 2024. Lalu Space Clean ini ada sesuai sama artisnya. Oke, yang kedua itu ada filter by release year. Nah, jadi di bawahnya filter by artis terdapat lihat tahun rilis. Nah, Anda bisa menggeser tentang tahun sesuai keinginan. Misalnya Anda hanya melihat lagu dari 2020 sampai 2022. Nah, setelah disesuaikan, semua tahapan di dashboard akan menjadi filter ini secara real time.
Ya tadi kan saya sudah ngambil contohnya tuh 2020 sampai 2024. Nah, mungkin saya akan ubah sampai 2022. Nah, dari 2022 ini sama ya mungkin ya, slide lagu Drake itu, oke mungkin karena sama mungkin saya akan mencari contoh lain. Misalnya saya akan mengambil pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Ini kan beda kan, tadi kan 7 slide. Nah, dari tahun tentang 2015 sampai 2020 kan beda ya. Ini seperti tadi tahun 2020 sampai 2022. Track pertama itu yang paling tinggi itu lagunya One Dance. Lagi kedua itu ada Gospel. Dengan stream tertinggi itu seperti ini. Nah, mungkin seperti informasi, saya screen, FTM, test, result akan berubah tentunya sesuai dengan fitur rilis bayarnya dan fitur by artisnya. Jadi sebagai penutup dari video ini, saya ingin menyampaikan bahwa aplikasi dashboard interaktif yang telah ditunjukkan melalui platform Shiny ini merupakan bagian dari tugas akhir untuk mata kuliah Sains Data dan Maha Data. Proyek ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk penggunaan tugas, tapi juga sebagai upaya untuk menerapkan konsep-konsep penting dalam pengolahan dan visualisasi data besar, khususnya yang bersumber dari layanan digital seperti Spotify. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah diri sendiri dataset Spotify 2024, melihat data mentah secara langsung, serta melakukan penjaringan berdasarkan tahun rilis lagu. Selain itu, telah disediakan beberapa tab interaktif yang menampilkan animasi visual terhadap berbagai fitur musik seperti kualitas, energi, visibility, dan fitur-fitur audio lainnya yang bersifat kuantitatif. Melalui fitur-fitur yang ditampilkan, pengguna dapat memahami bagaimana distribusi musik berdasarkan tahun, tren popularitas, lagu, hingga karakteristik audio yang dominan dalam dataset Spotify selama tahun 2024. Dashboard ini juga dibangun dengan prinsip user-friendly dan interaktif, sehingga menggunakan eksplorasi tanpa harus memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Secara keseluruhan, proses pengembangan aplikasi ini mencerminkan bagaimana keterampilan yang telah dipelajari dalam mata kuliah ini dapat diterapkan secara praktis untuk mengekstrak insight dari data besar, mulai dari pemeriksaan data, analisis deskriptif, hingga visualisasi interaktif berbasis web. Harapannya, dashboard ini tidak hanya untuk menjadi contoh implementasi teknis, tetapi juga dapat memberikan gambaran nyata kepada kita semua tentang pentingnya peran sains data dalam memahami fenomena digital yang kompleks, seperti tren musik global di era streaming saat ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dalam menyimak video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan gambaran nyata tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan data dalam berbagai konteks. Terima kasih.